Dia dari mejanya itu, dari kursinya, didekatinya kawan ini, dilepaskannya kacamatanya. Wah, kawan ini mukanya pucat sudah, sudah pucat, dia takut pada petugas Yahudi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam channel Ada Satu Kisah. Pagi ini saya akan bercerita tentang pengalaman waktu di Israel, memasuki Israel. Saya sangat ingin untuk bisa sholat ke Masjidil Aqsa. Saya sudah pernah ke Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, dan yang belum adalah ke Masjidil Aqsa. Setelah tabungan saya agak cukup, saya coba browsing di internet tentang bagaimana caranya untuk bisa ke Masjidil Aqsa. Akhirnya ketemulah satu travel yang menurut saya cukup murah untuk bisa sampai ke sana. Berangkatlah saya dari Banjarmasin ke Jakarta, bergabung dengan rombongan untuk berangkat. Itu transit di Muscat terus ke Kairo, bermalam di Kairo. Besoknya kami keliling-keliling di Mesir, di Kairo, melihat piramid, kemudian ke museum melihat mumi Firaun dan peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Ikut juga susur sungai di Sungai Nil, berkunjung ke Universitas Al-Azhar, makam cucu Nabi Hussein, makam Imam Syafi'i, dan peninggalan dari Salahuddin Al-Ayyubi, serta tempat-tempat tradisional yang lain seperti penjualan minyak wangi dan barang-barang souvenir yang lain. Terus kami ke Iskandaria. Jadi di Iskandaria melihat terutama bekas istana Raja Faruk zaman dahulu, raja terakhir. Kemudian makan di restoran yang menyajikan ikan khas Mesir. Kemudian besoknya kami kembali lagi ke Kairo untuk siap berangkat ke Gurun Sinai. Jadi di terusan Suez itu masuk terowongan di bawah terusan sampai ke Gurun Sinai untuk menuju ke Santa Catarina. Di Santa Catarina kami bermalam karena ingin naik ke Bukit Tursina. Selesai di Bukit Tursina, turun lagi ke Santa Catarina, terus ingin menuju ke perbatasan Mesir dan Israel. Kami bermalam di sebuah hotel di Taba. Nah, besoknya pagi-pagi kami di-drop di depan pos penjagaan Israel. Di situ kami berjalan kira-kira 600 meter sampai ke penjagaan itu, lalu kami antri satu persatu untuk pemeriksaan paspor. Nah, di situ ada rasa takut, was-was karena sering terjadi kejadian-kejadian yang di Gaza, dan terlihat sudah kalau petugas keamanan bersenjata lengkap. Jadi ada rasa takut. Antrilah kami di muka petugas-petugas Israel itu. Satu-satu masuk. Saya lolos. Ada teman, kalau tidak salah temannya dari Cilacap. Lalu dia ini berpakai topi pet. Lalu oleh petugas imigrasi, dilepaskannya. Kemudian
Dia bilang lagi, your glass, your glass. Kawan ini kan bingung. Jadi katanya, no glass, saya tidak membawa gelas. Dia buka ranselnya, tidak ada gelas. Dia tidak membawa gelas. Rupanya si petugas Yahudi ini agak marah, dia turun dia dari mejanya itu, dari kursinya, didekatinya kawan ini, dilepaskannya kacamatanya. Wah, kawan ini mukanya pucat sudah. Sudah pucat, dia takut pada petugas Yahudi. Setelah dilepaskan kacamata baru dipelototi oleh petugas imigrasi ini. Lalu dicocokkannya foto yang ada di paspor dan wajah yang asli. Setelah selesai dia tersenyum, please. Nah, rupanya si kawan ini salah mengerti, dikiranya gelas tadi gelas minum, padahal gelas ini maksudnya itu adalah kacamata. Ramai lah setelah itu. Si kawan ini namanya selama perjalanan adalah Mr. Glass. Mr. Glass. Nah, akhirnya alhamdulillah perjalanan sampai ke Yerusalem lancar dan kami sholat subuh di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, walaupun secara random ada dua di antara kami yang paspornya ditahan, itu mungkin untuk keamanan Israel. Nah, di situ melihat juga tentang ada dinding ratapan, sudah itu tempat kelahiran Nabi Isa Yesus Kristus. Ramai sekali, tercampur-campur orang di situ. Nah, keliling-keliling di Yerusalem, akhirnya kami pulang lewat Yordania. Di Yordania kan tidak afdol kalau tidak sampai ke Petra. Jadi masuklah ke kota kuno, kota berbatu itu di Petra, dan tempat-tempat lain di Yordania. Akhirnya kami pulang dari bandara di Yordania. Tapi sepanjang jalan nama Mr. Glass ini menjadi terkenal. Jadi ingat ibu dan bapak, Mr. Glass ya. Maksudnya kacamata, dikiranya gelas minuman. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.